Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Takmir Mushola Al-Kausar Bapak Mesenan, Bapak Ketua Panitia Acara Baksos Bekam Bapak Insinyur Bahtera MSc. Terima kasih buat Pak Hadi, koordinator acara, Mas Yoyok, dan semua jamaah Al-Kausar. Terima kasih juga yang terhormat Ustadz Salman sebagai koordinator wakti wadah untuk terapis Bekam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya, semoga salam dan sholawat selalu kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kita mulai pada acara pada pagi hari ini, mungkin ada sedikit sambutan. Yang pertama dari Bapak Ketua Takmir Mushola Al-Kausar, yang kedua dari Bapak Ketua Panitia yang diwakili oleh Pak Batra, yang ketiga nanti ada sedikit pengarahan dari koordinator terapis dari Ustadz Salman. Inilah Mushola Al-Kausar yang pada pagi hari ini kita akan mengadakan acara Bekam yang salah satu, bahkan ada yang sebut sunnah pengobatan Bekam. Nabi Muhammad sendiri juga melakukan Bekam. Jadi setidaknya ada 5 manfaat dari Bekam ya Pak, setidaknya. Tapi saya cuma hafal satu, baru satu tadi dibilangin Pak, meningkatkan 10 kali lipat imunitas ya. Dengan hari ini kita kan lagi COVID, jadi bisa meningkatkan imunitas. Tapi ada satu lagi yang juga penting Pak, itu kita menjalin tali silaturahmi akan meningkatkan, memanjangkan umur dan memperbanyak rezeki kita semua. Amin. Yang pertama saya serahkan sambutan oleh Ketua Takmir Mushola Al-Kausar Bapak Mesenan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati Ketua Tim Terapis Bapak Ustadz Salman dan semua anggotanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Ketua Panitia Bapak Insinyur Bahtera Indarto MSc. Yang saya hormati Bapak Hadi selaku koordinator acara dan semua yang hadir di sini. Semua mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita telah diberi kesehatan, umur yang panjang, dan bisa berkumpul di Mushola Al-Kausar yang kita cintai ini. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya nanti kelak di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita telah bisa berkumpul di sini dan insya Allah melaksanakan bakti sosial Baksos Bekam yang diketuai oleh Bapak Insinyur Bapak Ustadz Salman. Dan mudah-mudahan acara nanti bisa berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua dan membawa berkah bagi kita semua selaku
panitia dan semua terapis yang ada yang ikut bersama kita bersama-sama ini. Dan mudah-mudahan acara seperti ini bisa berlanjut di waktu-waktu berikutnya. Di lain waktu mungkin Bapak Salman bisa menghadiri di sini lagi untuk intinya memakmurkan musola Al-Kausar yang kita cintai ini. Selanjutnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sebagai mewakili sebagai panitia, mungkin terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras dari awal sampai saat ini. Hari hanya saat ini bisa berjalan lancar, alhamdulillah. Mungkin hanya itu sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nan. Memang tujuan kita salah satu di musola ini adalah untuk memamerkan musola dari jamaah untuk jamaah. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesarnya untuk musola. Yang berikutnya sambutan dari mau hilang namanya. Bapak Insinyur Batra. Pak jangan di belakang Pak. Sambutan depan sana. Monggo Pak. Waktunya kurang lebih 30 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Doa tadi yang sudah disampaikan Pak Ketua Takmir, jadi tidak perlu mengulang doa lagi. Lama lagi. Selamat datang buat teman-teman terapis. Sebelumnya apa ini Mas? Terapis apa ini Mas? Kita dikelola lembaga kesehatan holistik Indonesia sama waktu pada komplementer terapis. Nanti itu undang jelaskan ya. Teman-teman ini dari Malang, dari Pasuruan, Bojonegoro, Surabaya katanya. Surabaya, Cedok. Gresik nggih wonten nggih. Gresik, nggih. Gresik, terima kasih. Nanti buat bapak-bapak yang punya saudara-saudara di kota itu, bolehlah kami infokan nggih Pak nggih. Sesuai tadi Bapak Ketua Takmir, Pak namanya Pak MC ya. Nah, kita ini kan silaturahmi di sini, makanya saya tidak berani serius, ya harus guyonan saja. Gitu ya. Sekali lagi matur nuwun bapak-bapak jauh-jauh. Tadi yang dari Pasuruan datang pertama tadi, wah, wisuk mau. Saya melupa. Gitu. Ya semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman terapis bermanfaat bagi kami, bermanfaat bagi jenengan semua, paling tidak kalau ikhlas ya pahalanya pikir Mas hitung atus ya. Tidak ada ya maupun ngasih. Alhamdulillah saya senang Pak Kepala Terapis ya. Ya matur nuwun Bapak sudah mau ke sini. Kemudian bapak-bapak warga apa ya warga Trawodo ya? Hah? Warga Indonesia. Terima kasih, semoga Pak yang dilakukan oleh bapak-bapak ini bermanfaat. Cuman lek tuman piye Pak? Lek tuman iki Pak. Nah, kalau cuman nanti bisa menghubungi panitia Pak Hadi untuk menghubungi terapis yang ada di Surabaya ini. Di sini lagi. Bisa. Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah. yang Malang ngobrol bersama saya. Seminggu sekali nih. Iya. Paling bagus 1 bulan sekali. Oh, bekam itu Oh bukan, bukannya maksudnya. ya bekamnya. Kita kayak gini. Tergantung pasien. Bekamnya itu paling cepat
sesuai keluhan ya, sesuai keluhan nanti saya jelaskan lagi. Nah, Bang, ini kan pancing. Nah, ini pancingan. Itu ya bapak-bapak, ibu-ibu, semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman terapis ini memberi manfaat terutama terhadap kesehatan. Tadi ada 10 manfaat ya. Oke, seperti susah mas. 1 imunitas. Terus yang kedua apa tadi Zan? Wow, kalau sudah melecehkan itu sudah. Tinggal musuhnya ya opo. Ya, matur nuwun bapak-bapak sekali lagi ya, bapak-bapak ibu terapis yang jauh-jauh datang dari sini. Semoga tidak kapok ya kalau kami undang gitu ya. Terus kemudian bapak-bapak ibu-ibu yang yang hadir di sini, monggo silahkan diinformasikan kepada saudara-saudara. Kami akan mencoba secara rutin, ngaten nggih Pak Ari nggih, seperti itu, sehingga yang tuman bisa dilayani dengan baik. Saya kira begitu. Matur nuwun sekali lagi kepada semuanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Panitia. Yang berikutnya sebelum kita mulai acara, mungkin ada sedikit pengarahan dari koordinator terapis. Tapi yang jelas tadi saya baca itu Pak, paling tidak bekam itu seminggu 3 kali. Harinya Senin, Kamis sama Sabtu. Nah, ini kan sudah Sabtu, udah pas ini Pak. Sunnah itu Pak. Nanti dilanjutkan Senin sama Kamis. Enggak Pak. Ini pengarahan dari Bapak Koordinator, Pak Ustaz Zaman, monggo Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini di Musola Al-Kausar Prokodo tanggal 27 November. Semoga ini menjadi amal kita semua, para terapis, juga untuk para bapak ibu pasien. Ini juga ikhtiarnya Nabi, ikhtiar yang sangat disarankan oleh Nabi, juga diperintahkan oleh para malaikat. Tentu malaikat juga dapat perintah dari Allah. Jadi banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bekam. Tadi sambutan tadi sudah ya. Kalau saya ulangi tambah panjang. Jadi mengingat jumlah peserta, laporan dari Ketua Panitia Pak Hadi sekitar 100 ya Pak Hadi, kurang lebih 100, luar biasa. Yang bapak-bapak sekitar berapa Pak Hadi? Kurang lebih 70, untuk ibu-ibu 31. Nah, standarnya atau idealnya terapi bekam kurang lebih 1 jam standarnya ya, karena mengingat jumlah peserta yang banyak dan rekan-rekan terapis kita ada yang dari Bojonegoro, baru datang ya Bojonegoro, sampai nginep di sini ya. Alhamdulillah luar biasa. Pak Ahmad, saya dari Malang, yang dari Surabaya. Nah, ini nanti kalau ingin bekam lagi yang dari Surabaya ini bisa dipandang dulu wajahnya, nanti perkenalan langsung. Alhamdulillah. Yang ada sedikit cerita, ide awal bekam baksos bekam di sini itu awalnya sedikit cerita aja saya sampaikan. Saya harus sering-sering ke Sidoarjo karena ibu saya di Sidoarjo. Saya harus menjemput ibu. Cuma waktu saya di Sidoarjo agak panjang, agak banyak. Hanya ide muncul, saya bikin baksos bekam untuk keluarga dan tetangga. Awalnya itu saya woro-woro sampai didengar oleh Mas Fakur. Belum datang ya? Belum datang Mas Fakur. Mas Fakur menyampaikan ke temannya, yaitu Pak Adi, ya sekarang ini ketua pelaksana, luar biasa. Beliau sudah mendesain, masang spanduk, katanya kurang lebih sekitar 30 spanduk ya, bersama warga ya, luar biasa. Dananya cukup banyak ini. Alhamdulillah, katanya dari
umat untuk umat nih. Alhamdulillah, insyaallah. Ya sampai terlaksana seperti ini, alhamdulillah. Itu sedikit cerita. Ini yang perlu saya sampaikan. Bekam ini ada dua tujuan. Tujuan pertama adalah mencari kesembuhan, betul ya Bapak Ibu ya, mencari sembuh dari penyakitnya. Kalau sembuh saja yang kita cari, di luar sana insya Allah bisa sembuh. Banyak, misalnya ke rumah sakit, ke dokter, klinik, puskesmas. Terus ini masalahnya yang kita hadapi, teman-teman terapis. Saya juga berhadapan, sudah bertahun-tahun pasien ini belum sembuh, sudah berobat rutin sampai saya masukkan ke YouTube ya, ada pasien kita 5 tahun bau keringatnya itu sampai bau obat, itu saya masukkan ke YouTube luar biasa, tapi juga tetap tidak ada perubahan yang diharapkan. Alhamdulillah dengan bekam, dengan tambahan terapis yang lain, 4 kali terapi sudah luar biasa perubahannya. Ada lagi di YouTube itu. Jadi banyak lagi pengalaman rekan-rekan yang lain. Jadi menunjukkan betul-betul hebatnya sabda Rasulullah. Jadi kesembuhan itu terdapat di madu, bekam, dan kei, sundutan api. Tapi Nabi bahasa kita bukan melarang ya, kalau melarang katanya ada terapis yang ke itu masih tetap menjalankan ya, mungkin tidak menyukai gitu, kira-kira kalimatnya lebih bagus ya, tidak menyukai ke sundutan api. Terus ada lagi janji Rasulullah kepada umatnya, ini luar biasa. Rasulullah menjanjikan kesembuhan kalau berbekam di tanggal sunnah, tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Di bulan ini jatuh di tanggal 22, 24, 26 November kemarin barusan. Ya mudah-mudahan masih dapat imbasnya. Mudah-mudahan insyaallah. Itu dijanjikan oleh Nabi kesembuhan. Kalau janji Nabi kita harus yakin benar, tepat. Kalau janji manusia mungkin ada melesetnya ya. Tadi mungkin kita rencana jam 8 akan meleset ya. Ini janji manusia. Ini yang datang prediksi saya ada 80-an, ini masih berapa ya kira-kira? 20-30 ya, kurang. yang berbahagia. Ini. Nah, yang saya sampaikan dengan berbekam ini kita mendapatkan dua, insya Allah, kesembuhan dan keselamatan akidah kita. Jadi karena pasien tadi yang ingin sembuh, semangat sembuhnya luar biasa, berobat ke dokter sudah tahunan nggak sembuh-sembuh, akhirnya tanya ke keluarga, tanya ke teman, tanya ke tetangga, oh ke sana loh, oh ke fulan loh. Yang penting sembuh, tidak mengetahui cara terapisnya bagaimana, yang akhirnya nyerempet ke sirik. Sembuh. Setelah selesai kambuh lagi katanya. Tidak tahu kalau sembuh seterusnya, saya belum tahu ya. Yang saya tahu selama ini sembuh kambuh, sembuh lagi kambuh, kayak begitu terus. Nah, yang kita utamakan keselamatan akidah kita. Jadi tidak hanya sembuh, akidah selamat, sembuh juga kita peroleh. Jadi Bapak Ibu, agama Islam merupakan agama yang sempurna, termasuk dalam hal pengobatan, insya Allah. Ini ada hadisnya, apabila ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian gunakan berobat, maka sesuatu tersebut adalah bekam. Hadis riwayat Sunan Abu Daud 3359. Ada lagi, sekiranya ada sesuatu yang lebih baik untuk kalian pergunakan sebagai obat, maka itu ada pada madu, berbekam, dan sundutan api yang tadi saya sampaikan tadi. Hadis Bukhari 5267. Ada lagi dari Jabir bin Abdullah, kamu tidak akan sembuh hingga berbekam, karena aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya padanya terdapat obat. Bukhari 5264. Terus, nah ini tentang
Nabi memperoleh perintah bekam ya. Jadi perintah bekam itu pada saat malam Isra Mi'raj, dan sesungguhnya tidaklah beliau melewati sekelompok malaikat kecuali mereka semua menyuruh beliau ini maksudnya Nabi Muhammad ya, untuk memerintahkan umatnya berbekam. Tirmizi 1977. Jadi luar biasa, perintah berbekam itu sejajar dengan perintah sholat. Saking agungnya perintah bekam. Jadi kenapa sangat penting? Selain hadis-hadis tadi yang disampaikan, juga janji Rasulullah. Terus alasan kenapa kita harus rutin berbekam berdasarkan hadis-hadis secara ilmiah ya. Usia darah kita itu 120 hari. Ini mungkin banyak yang belum tahu ya. Ada yang sudah tahu kira-kira? Bapak Ibu? Belum ya? Jadi usia darah kita bisa ditanyakan ke dokter, ke medis. Setelah keluar dari sumsum tulang, beredar ke saluran darah, arteri, kapiler, kembali lagi ke vena, itu 120 hari. Setelah itu menyebar menjadi plak, masuk ke limpa, nempel di punggung, dan seterusnya, beredar terus. Yang lama-lama ini menjadi bibit penyakit, diantaranya darah kental, diantaranya ya, salah satunya. Kalau darah kental, kalau versi medis ini yang saya tahu, ini informasi yang dari pasien yang bicara ke saya, sama dokter dikasih pengencer darah, obat habis, kental lagi, kasih lagi pengencer darah. Saya suruh tanya ke dokter, sampai kapan minum pengencer darah? Ya terus sampai kapan? Sampai game. Katanya gitu. Allahu Akbar. Padahal dengan berbekam, darah kotor, darah kental tadi dibuang, diambil, tubuh akan produksi darah baru lagi. Jangan khawatir kehabisan darah Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa cek ke PMI. Ada pendonor setia sampai mendapatkan PIN itu kalau nggak salah ya 50 kali donor baru dapat PIN. Ya betul ya, kurang lebih 50 ya, luar biasa. 50 kali dan terus rutin dan nggak habis darahnya. Bisa ditanyakan kepada beliau-beliau yang setia dengan PMI, pahalanya luar biasa karena menyumbangkan darah segar, darah normal untuk pasien-pasien. Tapi sayangnya darah kotornya tetap nggak diambil, darah segarnya yang disumbangkan itu sehat terus dan dia merasakan sehat katanya. Luar biasa, apalagi yang darah kotor yang dibuang, dan tubuh akan produksi lagi darah baru, membantu sirkulasi lancar, plak-plak pun akan lancar dan mencegah ini penyakit yang berbahaya, ini stroke dan serangan jantung. Katanya silent killer ini. Stroke itu ada dua, stroke karena penyumbatan atau karena pecah. Kalau menggumpal ke jantung atau arah jantung, maka serangan jantung. Itu yang paling berbahaya. Tanda-tandanya nggak begitu kelihatan, seperti nyeri, mungkin geringingan. Tahu-tahu termasuk saudara saya masih anak-anak sepeda motor di Surabaya, atau terus kejadian sering juga di Surabaya, anak-anak nyetir di dalam mobil, tahu-tahu mobilnya berhenti di tengah jalan, orangnya sudah tak ketolong. Ya pasti serangan jantung, pasti jantungnya nggak berjalan. Kalau jantungnya berjalan, orangnya masih hidup lah. pasti jantungnya nggak jalan. Nah, mengenai stroke, ini yang paling sering ya kita jumpai. Pagi-pagi mandi, tahu-tahu jatuh di kamar mandi. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya. Itu terutama yang hipertensi. Ini mohon hati-hati, kalau ada keluarga yang hipertensi, diusahakan di rumah punya tensi sendiri, jadi bisa terkontrol. Tensinya pas naik cepat-cepat diturunkan. Kalau sudah kepala 200, karena semakin usia, elastis saluran darah semakin berkurang. Yang khawatirnya pecah pembuluh darah, jatuh di kamar mandi. Itu penyebabnya yang terbanyak adalah mandi pagi-pagi langsung ke kepala. Jadi kepala bangun tidur ini masih hangat, disiram air dingin, pecah.
kayak gelas panas dikasih air dingin, gelasnya pecah. Ilustrasinya seperti itu. Jadi mandi yang benar, satu gayung kaki dulu, kaki kanan, satu gayung kaki kiri, satu gayung kaki tangan kanan, tangan kiri, badan. Terasa nanti ada kayak uap naik ke atas, baru mandi bertahap, jadi nggak langsung. Terutama yang hipertensi ya, yang paling bahaya hipertensi. Jadi Bapak Ibu, ini nanti ada kontraindikasi yang Bapak Ibu perlu sampaikan dengan apa adanya kepada terapis, juga formulirnya. Kontraindikasinya oh gitu, oh ya. Jadi kontraindikasinya juga bisa disampaikan oleh para terapis. Karena mengingat jumlah pasiennya banyak, kita mulai sekarang, bisa dimulai teman-teman. Jadi yang ibu-ibu lokasinya di ujung, untuk bapak-bapak nanti lewat sini ya, betul gitu. Untuk bapak-bapak yang sudah mengisi formulir di depan bisa diserahkan ke terapisnya yang mulai, bisa langsung sambil jalan. Kalau mengingat waktunya yang terbatas gitu, karena jumlah yang cukup banyak, sekitar 100-an, bisa dimulai. Yang mulai awal monggo, mulai nomor 1, 2 dan seterusnya silahkan. Dipanggil oleh admin ya, dipanggil oleh admin ya di depan ya, dipanggil oleh admin di depan ya.